Dan dia pulang dengan kepala tertunduk seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak berhasil menjual satu piece pun. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Ya, jadi hari ini saya membaca sebuah kisah. Jadi kisah ini sangat inspiratif buat saya. Jadi alkisah pada suatu hari ada perusahaan di Jepang, di mana perusahaan itu memproduksi yang namanya sisir. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi memproduksi sisir, dan perusahaan ini melakukan sebuah kompetisi kepada 3 salesman-nya dia atau 3 tenaga penjualnya dia. Nah, jadi ketiga salesman ini ditugaskan oleh perusahaan ini untuk berusaha menjual produk mereka, yaitu sisir ini. Dan lokasi penjualannya telah ditentukan oleh perusahaannya, yaitu di sebuah kuil yang berada di pinggiran kota. Jadi kompetisinya ini sangat mudah. Siapa yang berhasil menjual paling banyak, dialah yang akan menang dan akan menjadi tim leader. Jadi pemimpinnya para grup salesman ini. Lalu singkat cerita, sales pertama pun langsung pergi dengan begitu antusias. Dia langsung tidak pakai lama, tidak pakai mikir. Dia langsung action, langsung pergi ke kuilnya sana. Dan dia mendapati, sampainya dia di lokasi kuilnya situ, dia mendapati bahwa, loh, kok para penjaga di sana kan para biksu semua, tidak ada yang punya rambut. Kan para biksu semua yang jaga. Terus dia bilang, loh, kalau gitu gimana saya bisa menjual sisir ini ke kuil ini? Kan nggak masuk akal. Akhirnya pada hari itu pun si sales pertama pulang kembali ke pusat kota, dan dia pulang dengan kepala tertunduk seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak berhasil menjual satu piece pun. Dan pada hari itu juga sales kedua juga dengan antusias, dengan semangat, dia ingin segera beraksi untuk bisa menjual yang namanya sisir ke kuil tersebut. Tetapi selain bermodalkan semangat, sales kedua ini juga melakukan yang namanya analisa pasar. Jadi dia coba tanya ke warung-warung di sekitar yang menjual produk-produk, minuman, dan lain sebagainya di sekitar kuil sana. Dan dia mendapatkan informasi bahwa, oh, kuil tersebut ternyata pada hari Sabtu, Minggu, atau pada hari libur ternyata banyak pengunjung dari pusat kota datang ke sana untuk sekedar jalan-jalan ataupun beribadah. Jadi singkat cerita, setelah mendapatkan informasi tersebut, sales kedua itu pun dia pergi kembali ke kuil tersebut pada saat hari libur atau tanggal merah, dan dia berusaha menjual sisirnya kepada para pengunjung. Tentunya kalau pengunjungnya kan punya rambut ya toh. Jadi dia berusaha menjual kepada para pengunjung itu, dan dia berhasil menjual 50 piece sisir rambut. Here comes the money. Oke, lalu kita masuk ke kisahnya sales ketiga. Sales ketiga pun melakukan hal yang sama. Yang pertama, dia memiliki motivasi, punya semangat, punya antusiasme untuk bisa menjual produk sisirnya itu. Dan dia pun melakukan langkah yang kedua, yaitu dia melakukan yang namanya analisa pasar. Dan hasil analisanya pun kurang lebih sama. Dia pun mendapatkan sebuah info bahwa kuil tersebut ramenya ya pada saat hari-hari libur. Jadi pada saat itulah penduduk pusat kota datang ke pinggir kota menuju ke kuil tersebut. Cuma ada satu langkah berbeda yang dilakukan oleh sales ketiga ini, yaitu selain dia memiliki semangat, selain dia melakukan yang namanya analisa market, dia melakukan satu hal lagi, yaitu dia membangun yang namanya relasi. Jadi dia pun masuk ke dalam kuil tersebut, dia berusaha untuk berkenalan dengan para pengurus kuil, para pemimpin kuil. Akhirnya dia pun setelah mengenal satu sama lain, dia mencoba untuk menawarkan yang namanya kerjasama. Yaitu dia meminta izin kepada para pengurus kuil ini untuk memberikan logo kuilnya pada produk sisir yang mereka produksi. Jadi sisirnya terbuat dari kayu, jadi dikasih ukiran nama kuilnya di sana. Lalu di sisi lain dikasih ukiran yang lain lagi, yaitu menuliskan doa-doa positif, yaitu mungkin semoga semua makhluk berbahagia, atau mungkin tulisannya semoga Anda senantiasa sukacita, sehat selalu, apa. Pokoknya dia izin untuk memberikan kata-kata positif, doa-doa positif, dan dia berjanji kepada pengurus kuilnya, yaitu 30% dari komisi yang dia dapatkan dari penjualan sisir tersebut, dia akan donasikan untuk orang-orang yang tidak bisa makan di daerah sekitar kuil tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya setelah berkomunikasi, mereka pun mendapatkan kesepakatan. Nah, karena dia memperoleh izin, jadi dia tidak hanya berjualan sisir ini di sekitar pintu keluarnya kuil, tetapi dia boleh berjualan di sisi dalamnya. Nah, karena berjualan di sisi dalamnya, pihak pengunjung pun lebih mendapatkan trust gitu. Wih, dia boleh jualan, satu-satunya penjual yang boleh jualan di area dalam. Dan ternyata di sisirnya dia ada logo atau nama kuilnya tersebut. Dan akhirnya pengunjungnya pun beli, tidak hanya sekedar untuk dipakai sendiri, tapi dia beli pun sebagai oleh-oleh untuk dia kasihkan ke sanak saudaranya di pusat kota.
Jadi singkat cerita, akhirnya hari itu dia berhasil menjual 1000 piece sisir seperti ini. Dan salesman ketiga ini pun dia menepati janjinya untuk mendonasikan sebagian keuntungannya, yaitu 30%, untuk berbagi kepada mungkin penduduk yang ada di sekitar kuil sana yang mereka mungkin kesulitan secara ekonomi. Hal apa yang bisa kita petik dari kisah penjualan tersebut? Jika kita ingin menjual sesuatu, tentu kita membutuhkan yang namanya antusias dan semangat. Dan next step yaitu kita pun juga membutuhkan yang namanya analisa market. Jadi apa yang dibutuhkan oleh calon customer kita dan apa yang dibutuhkan oleh target marketnya kita. Dan yang tak kalah penting adalah kita pun harus membangun yang namanya relasi. Relasi kepada rekan-rekan usaha, rekan-rekan bisnis yang ada kaitannya dengan bisnis yang kita lakukan atau ada kaitannya dengan produk yang kita jual. Maka dari itu, setelah melakukan 3 step tadi, kita pun akan menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi hari ini setelah saya membaca kisah ini, saya melihat bahwa wih, ini cerita yang bakal sangat-sangat bagus kalau saya bisa sampaikan ke teman-teman semuanya. Dan melalui kisah simpel ini pun saya berharap kita bisa sama-sama belajar untuk mendapatkan inspirasi bagaimana caranya bisa menjual dengan lebih baik. Oke, kalau begitu sekian video saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.